Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Anil. Gua dari kelompok KKN 92 Untirta Jawara 2020. Di sini kita mau ngapain sih? Ya, sesuai dengan judulnya kali ya. Kita bakal ngobrol bareng nih tentang COVID-19 yang sekarang lagi hype banget ya, bersama narasumber-narasumber gua di sini. Nah, paling kita langsung aja nih buat perkenalan narasumber gua. Pertama itu ada Ya, nama gue Aldi Cahaya Putra. yang Dan kedua. nama gue Riyad Abdul Fahmi. Nah, di sini kita bertiga bakal ngebahas nih gimana sih COVID ini. Nah, pertama-tama ya kita tahu lah COVID itu apa, yaitu penyakit baru yang menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus atau SARS-CoV-2. Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai yang berkomplikasi berat, yaitu pneumonia dan sepsis. Nah, itu sebenarnya gambaran kecil ya dari COVID kita yang sudah dari bulan Maret sampai bulan Juli sekarang ya. Kita dari masa awal-awal sampai masa PSBB, sekarang masa new normal. Baik, gak usah lama-lama, kita langsung aja sama dua narasumber gue yang udah hadir di sini, dan gue terima kasih sama mereka sudah mau hadir. Yang pertama nih, gue pengen sedikit bertanya nih buat kalian, buat Aldi sama Riyad ya. Nah, gimana sih? Apa kabar kalian nih? Menurut kalian kabar COVID di daerah kalian sendiri nih? Kalau misalkan ditanya kabar COVID di daerah gue berdomisili itu di Cengkareng. Semenjak aturan PSBB berlaku di Jakarta yaitu bulan Maret, khususnya di komplek gue itu sangat takut untuk menghadapi COVID ini. Makanya di sekitaran komplek gue agak diperketat penjagaannya dari orang yang keluar masuk lalu lalang, dari semprotan disinfektan itu lebih sering, hampir 2 hari sekali. Lalu juga adanya peraturan wajib menggunakan masker ketika ada orang yang dari luar ke dalam maupun dari dalam keluar. Dan untuk sekitaran Jalan Cengkareng di luar komplek gua, untuk awal-awal bulan Maret pas PSBB itu berlaku, sangat teratur, dalam artian warga di sini itu sangat mengikuti protokol pemerintah, sehingga yang berakibatkan di daerah Cengkareng ini sepi dan agak terjaga untuk kebersihan serta menghindari COVID ini gitu. Oke, berarti lumayan bagus ya di daerah Cengkareng sini, dari lingkungan sekitar Riyad yang sudah mulai mematuhi protokol itu mulai dari bulan Maret ya, Riyad ya, dari bulan sampai sekarang itu. Kalau buat dari Aldi? Ya, kalau dari gue sih ya kayak tadi kata Riyad, emang daerah Cengkareng buat awal-awal ini udah bagus, udah sesuai apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Namun untuk sekarang ini daerah gua itu daerah Duri Kosambi, semakin kesini semakin kendor kesadarannya bahwa di mana banyak orang yang tidak mematuhi apa yang sudah diatur oleh pemerintah, seperti lalu lalang tidak menggunakan masker, tidak menggunakan hand sanitizer, seperti itu. Jadi untuk sekarang ini di daerah gue itu udah mulai kendor gitu pemikirannya gitu. Oh, jadi udah dari tadinya awalnya tinggi yang mengikuti protokol kesehatan, mulai sekarang makin lama makin makin turun lah ya buat tingkat kesadarannya. Nah, soalnya gini, gue udah dapat data nih dari corona.jakarta.go.id. Gue sih mencari tahu soal udah berapa sih di daerah sekitar gue. Mohon maaf kalau gue sih dari Cengkareng ya, gue dari Cengkareng Barat, sama kayak Riyad. Kalau dari Aldi ini dari Cikoduri Sukosambi, yang kita tuh satu kecamatan tapi kita berdekatan gitu ya wilayahnya. Nah, kalau dari data yang gue lihat nih, dari Cengkareng Barat kita cuma baru 1 pasien gitu, dan dari Kosambi 3 pasien. Nah, menurut gue dari bulan Maret sampai sekarang sini lumayan banget nih kalau di daerah Cengkareng itu masih orang-orang yang masih ikut protokol kesehatannya gitu. Terbukti ya, mal-mal di sini juga sampai jam 8, itu jam 7 lah ya udah mulai itu. Dan daerah-daerah kita sini banyak yang nggak
banyak yang nggak ngumpul-ngumpul gitu tuh, banyak restoran yang nggak yang nggak bukan boleh seenaknya ya, bukan masih seenaknya. mengikuti protokol dari pemerintah sih lebih tepatnya. Apalagi take away ya, itu harus banget gitu di restoran. Terus itu doang sih, paling kabarnya juga lumayan baik berarti ya dari Aldi ya. Iya. Dari Kosambi, kalau dari Kosambi gimana, itu masih rame gak sih Mas? Apa kan tadi katanya turun nih, apa turunnya bagaimana tuh? Jadi waktu awal-awal itu masih pada masker, terus daerah rumah gue juga kalau masih dibatasin buat orang keluar masuknya, itu kira-kira jam 12 malam udah nggak boleh masuk tuh, ada dipagerin gitu. Tapi buat sekarang ya makin kesini udah boleh bebas, siapapun boleh masuk dan nggak banyak pakai masker gitu. Terlihat dari data ini juga kan, tadi kan katanya Cengkareng Barat itu udah masih bagus lah ya kesadarannya, kan Duri Kosambi udah turun. Dilihat dari sini aja udah kelihatan Duri Kosambi itu ada 3 pasien yang terkena COVID-19 gitu, daripada Cengkareng Barat. Jadi menurut gitu sih. Iya, yang gue pikir sih di sini karena masih belum tahu ini kawan-kawan semua, maksudnya penyebaran COVID ini apa emang dari dia orang Cengkareng atau orang Kosambi ini keluar daerah gitu kan, dia tiba-tiba masuk, atau emang dia tertular secara gimana, itu sebenarnya masih belum tahu, karena datanya juga dirahasiakan ya. Iya. Ya buat COVID ini ya, data selalu dirahasiakan, makanya paling kita cuma data dari cuman data kuantitatif, data angka doang yang bisa kita. Cuman di sini yang gue patut salut buat kita semua yang udah 3 bulan, gue sampai 3 bulan kuliah di rumah ya kan, emang pekerja-pekerja yang di PHK gitu kan ya. Menurut gue nih, walaupun kasusnya naik ya, kalau kita lihat di Jakarta nih itu sampai 16.000 orang gitu, 16.000 orang kena positif. Cuman di daerah gue sendiri alhamdulillahnya masih nggak terlalu banyak lah ya, itu dari Duri Kosambi sama ini, dan gue berharap udah stop sampai situ aja gitu ya, sampai ada kita udahlah nggak usah rame-rame lagi gitu kan, udah emang new normal ya, kita harus lakuin lah. Dan gue salut sih sama Cengkareng, sama daerah gue sini Jakarta Barat, dari kelurahannya udah dapet itu ya, dari kelurahan dapat sembako kita ya. Udah beberapa kali udah Dari Kosambi juga ya. Kosambi udah berapa kali gue masuk. Udah beberapa kali ya, makasih lah buat pemerintah kita juga buat ngasih sembako-sembakonya. Nah oke. Mau kabar mungkin cukup tuh buat kabar-kabar itu. Yang jelas kalian juga tahu dari daerah gua di sini alhamdulillahnya masih aman, walaupun ada yang zona merah ya, walaupun kita Jakarta zona merah itu, tapi kita masih alhamdulillahnya aman, dan kita harus bisa di save gitu. Nah, ada lagi nih buat Aldi sama Riyad nih. Nah, dulu nih dibandingin yang pas PSBB itu kan kita benar-benar ketat ya. Kita benar-benar di lockdown, kita benar-benar nggak boleh keluar ya. Dan angkanya juga menurut gua pas di Jakarta masih sedikit, dan tiba-tiba kenapa new normal lebih banyak ya? Itu gimana menurut kalian? Oke, kalau misalkan ditanya kenapa pas PSBB itu kita sangat ketat, sangat mematuhi peraturan pemerintah, tapi ketika new normal itu kita seolah-olah melupakan pandemi ini. Kalau misalkan menurut gua, dari semenjak PSBB kita perketat karena awalnya kita takut. Kita juga melihat dari negara-negara lain waktu awal-awal terkena COVID ini sangatlah membahayakan, pertumbuhan terinfeknya itu sangat besar. Makanya pas PSBB awal-awal, gue jujur pun takut, gue sangat mengurung diri di rumah hampir beberapa bulan. Tapi kita lihat kondisi di Indonesia dengan kebijakannya pemerintah pusat ngomong apa, pemerintah daerah ngomong apa, itu tidak pernah sinkron, dan kejelasan dalam menanggulangi COVID ini pun masih karet, tidak ada yang pasti, entar ini ngomong ini, entar yang satu ngomong itu. Jadi dari kaminya pun masyarakatnya bingung harus mengikuti yang mana. Kita juga kalau misalkan kita terus di rumah pun kita tidak bisa ngapa-ngapain, atau kalau misalkan kita keluar pun kita juga membahayakan diri sendiri. Jadi menurut gua, kenapa pas new normal ini orang-orang seolah-olah tidak memperpedulikan, karena ya kita semua ini udah bosan di rumah, tidak ada kejelasan apapun, tidak ada kebijakan yang baru yang lebih intensif lagi dalam menanggulanginya lagi. Jadi menurut gua
ya masyarakat udah bosen aja, dan kita juga nggak tahu COVID ini kapan berakhirnya gitu. Menurut gue sih gitu. Kalau dari Riyad sih emang lumayan ya signifikan perubahannya ya. Kalau gua tanggapin dari Riyad sih sedikit, memang benar sih, emang kita tuh emang nggak bisa gitu di rumah aja gitu sebenarnya. Cuman kita nggak takut juga ya, kita benar takut ya. Soalnya di gua juga salah satu anak kita juga ada yang kena ya. Ada yang kena gitu, maksudnya pas PSBB itu bener-bener media pun juga agak meneror kita terkait COVID ini ya pas PSBB gitu. Tapi menurut gue emang lumayan bagus kalau misalnya emang tidak lockdown pada saat itu bagus gitu. Pada saat itu bagus buat COVID ini benar-benar meneror kita jangan sampai kita keluar gitu kan. Cuman ya ini nih yang saatnya kita tuh emang gue sepakat emang kita nggak tahan buat di rumah gitu. Udah termasuk gue sendiri ya, gue pengen buat kuliah gitu kan, kuliah di itu biar cerita di kampus ngobrol segala macam, siapa yang nggak mau gitu kan. Kalau menurut lu gimana, Bi? Ya, kalau menurut gue sih tadi benar kata dia, tapi kalau menurut gue itu karena apa, kondisi perekonomian juga sih. Gimana ya kan, selama COVID-19 waktu PSBB itu kan kita di lockdown, nggak kerja sama sekali, dan kita tidak dapat pemasukan sama sekali kan. Nah karena pemerintah mengubah menjadi new normal, jadi itu udah boleh kerja, jadi ya udah gimana ya, udah ya jadi kayak sedikit bisa keluar gitu, jadi bisa kerja lagi, jadi kayak kendor juga sih, nggak tahu juga, bingung juga. Ya maksudnya di luar menyampingkan kita nggak peduli sama corona, tapi juga ada tuntutan kebutuhan dalam perekonomian. Kita nggak mungkin diem di rumah selama beberapa bulan tanpa penghasilan sedikit pun. Nah itu bakal mematikan keluarga kita juga. Toh kalau misalkan kita mengikuti terus peraturan itu baik, tapi tidak ada bantuan yang signifikan gitu dalam bentuk sehari-hari maupun per hari atau per bulan gitu. Jadi menurut gua orang-orang yang keluar untuk mencari nafkah itu salah satu cara dia bertahan hidup. Ya mau gimana lagi? Ya itu sih. Iya, emang kalau kata presiden kita sih Pak Jokowi ya, kesehatan perlu tapi ekonomi juga perlu gitu kan. Betul. Nggak bisa Kesampingkan. susah banget itu kalau bisa kita ituin. Cuman paling negara-negara hebat doang ya bisa gitu. Kita kan masih negara berkembang, sedikit maju lah ya. Cuman gini nih, gue sih minta pendapat dari kalian berdua. Sebenarnya lebih baik kita PSBB seperti dulu apa emang kita new normal gitu? Kalau misalkan tadi PSBB oke, kita lockdown semua, virusnya makin turun gitu kan, nggak ada yang terlalu hype banget buat kematian segala macam yang positif, tapi kan pas saat normal kita bisa aktivitas tapi virusnya makin melonjak gitu. Jadi gimana tuh menurut kalian? Ya kalau menurut gue sih lebih baik new normal. Kenapa? Karena ya itu tadi benar yang kondisi perekonomian, tapi dimana kalau lagi new normal gini jangan kendor lah. Kesadaran Kita tetap memakai masker atau membawa hand sanitizer biar penularannya itu dapat dibatasi gitu, jangan kendor. Jadi menurut gue sih lebih baik new normal. Kalau dari Aldi new normal ya, tapi sesuai dengan protokol. Ya, sesuai kalau protokol pemerintah. Setuju juga sih new normal, tapi sebenarnya tidak bisa dibandingkan bagusan mana saat PSBB atau new normal. Soalnya pasti ada plus minusnya, tapi kalau gue sendiri gue prefer ke new normal karena sebagian masyarakat kita udah mulai bisa beraktivitas seperti normal atau new normal. Tapi gue mohon banget, bener kata Aldi, kita tuh harus tetap menjaga kesadaran kita dari menggunakan masker, tidak bersentuhan dulu, tidak berdekatan dulu, jangan nongkrong di tempat umum. Ya kalau misalkan mau nongkrong ya di rumah aja lah, kan masih bisa kita gojekin makanan lagi pakai GoFood segala macem. Jadi menurut gue new normal bagus, tapi lebih bagus lagi kalau misalkan tingkat kesadaran untuk menjaga diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita itu dipertingkatkan. Gitu sih. Kalau gue sih, karena gue sebagai mahasiswa ya, maksudnya sebagai mahasiswa gue emang pemilih emang new normal sih cukupnya. Cuma kalau emang PSBB itu terserah emang, tapi gue bakal bisa ngeliat dari sisi pekerja gitu kalau PSBB gitu kan. Soalnya pekerja tadi kita lihat susah banget untuk berekonominya kalau misalnya kita masih di lockdown terus gitu. Kecuali emang ada timbul hal baru, mungkin kalian bisa komen segala macam buat hal-hal baru apa lagi sih yang bisa sebenarnya
kita diskusi ini terkait new normal dan PSBB gitu kan. Cuman menurut kalian gimana deh? Terus, kita mau punya pandangan kita masing-masing. Terus sama di sini ada data lagi nih buat kalian berdua. Nah, yang tadi gue bilang ya kan, yang kasus positifnya itu dari bulan April sampai bulan Juli ini itu tinggi banget gitu maksudnya. Ini bisa perbedaannya itu dari 5.000 sampai 15.000. Jadi itu ada selisih sekitar 10.000 ya, 10.000 kasus yang positif gitu. Sebenarnya new normal ini efektif apa enggak sih menurutnya? Maksudnya semakin banyak orang kita melakukan new normal gitu kan, tapi apakah emang salah dari kesadaran mereka sendiri atau emang protokolnya masih kurang, pemerintah kita masih kurang lebih mengkaji, atau emang dari orang-orang tadi tuh yang bandel atau gimana menurut kalian tuh? Menurut gua tingkat positif lebih tinggi pada saat new normal itu menurut gua itu dari kurangnya kesadaran masyarakat kita sih. Soalnya kan dari awal PSBB pemerintah udah melakukan segala upaya sounding segala macam, dia entah melakukan program apa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kita sendiri, tapi kenyataannya pada saat new normal malah program-program yang dibikin pemerintah ini dihancurkan dengan masyarakat yang tidak sadar diri dalam kesehatan atau kebersihan. Jadi menurut gua peningkatan positif yang melonjak ini itu gara-gara kesadaran masyarakat kita yang masih kurang dan meremehkan pandemi ini gitu. Berarti kalau emang dari diri sendiri lah ya. Betul. Tadi kalau pemerintah udah lumayan bagus, kalau dari Aldi? Yang dari gue sih ya sama aja sih kayak Riyad, dan Sama lah ya. sama, emang kesadaran dari merekanya aja yang masih kurang. Cuman iya sih, gue sama, berarti kita sepakat lah ya. Iya. Kita sepakat soal maksudnya tadi pandangan kita sepakat soal kesadaran diri kita sendiri gitu. Dan gue sih mengingatkan ya buat kita nih, apalagi kita mahasiswa atau emang masih sekolah gitu ya, kita bersabar aja lah buat pemerintah ini, karena emang pemerintah ini juga udah ngasih protokol baik buat kita. Untuk yang kerja juga buat lebih ditingkat lagi kewaspadaan lah ya, kita kewaspadaan. Cuman satu hal yang agak gue mau bandingkan sih, saat kuliah nih kan, kuliah atau sekolah itu diliburkan ya. Cuman buat mall atau segala macam wisata tapi itu malah dibuka. Apa emang ini ada faktor ekonomi atau gimana menurut kalian? Menurut gua sebenarnya kalau misalkan kita mikirin perekonomian, mungkin salah satu alasan pusat pembelanjaan atau tempat wisata masih dibuka tapi dengan mengikuti protokol ada, yaitu tetap untuk meningkatkan perekonomian sih, agar nggak perekonomian Indonesia itu nggak mati. Dan menurut gua kalau misalkan sekolah-sekolah SD, SMP sampai universitas itu ditutup, sebenarnya bingung juga sih menyikapinya, gimana cara pemikiran kayak gitu. Menurut gue sih, gue memikirkan kalau misalkan COVID ini lebih gampang menular di kita yang anak-anak muda, karena kita masih demen nongkrong, kita masih berpikiran bodoh, masih menyepelekan. Jadi kita tuh memutus rantai ini dari perilaku anak muda yang ceroboh lah, agar tidak membawa malapetaka itu pulang ke rumah. Gitu sih menurut gua. Bali emang bener sih kalau misalkan emang usia dari 15 sampai 25 lah ya, itu kita mungkin masih agak labil gitu kan buat apalagi masa-masa sekolah, mahasiswa atau sekolah, biar nggak macam-macam lah ya intinya. Kalau misalkan orang udah kerja atau segala macam kan, mungkin satu dia buat kerja doang di sana, terus yang lain udah pulang. Kita kan kalau misalkan anak muda sekarang kan kita bisa masih ngapain temen-temen ya, nongkrong kan, kita bisa ngapain aja gitu mungkin. Dan emang bener sih bahayanya emang bakal di rumah ya. Iya, Kalau menurut Aldi gimana? Setuju apa enggak? Kalau menurut gue sih ya nggak setuju sih kalau misalnya sekolahan ini ditutup gitu. Tapi kalau menurut dari pandangan gue lebih baik, tapi
kayak kita mahasiswa ini, Mahasiswa. perkuliahan ini mendingan dibuka karena kita udah gede kan, umur kita udah tinggi lah, bisa mikir mana yang baik dan buruknya. Jadi kalau menurut gua kalau misalnya tutup kayak gini kurang efektif gitu. Kurang efektif. Iya, masa mal-mal dibuka tapi ini tutup. Jadi pembelajaran buat mahasiswa itu masih jadi kurang kalau online. Paling kalau gua kan sebagai mahasiswa pertanian. Iya. Nah, sebagai mahasiswa pertanian kalau misalnya emang cuma teori doang itu gak bakal bisa masuk. Kalau menurut gua harus ada praktek. Jadi kalau misalnya emang kuliah online ini gak ada praktek, buat apa gitu? Gue sebagai mahasiswa pertanian nggak dapat apa-apa. Jadi lebih nggak setuju kalau ada perkuliahan ditutup gitu. Dari yang satu setuju, yang satu nggak setuju ya. Emang dari dua sisi ini yang tadi gue bilang sama aja kayak kesehatan sama ekonomi. Ini kayak mata uang ya, yang mata uang logam yang nggak bisa dipisahkan gitu, buat depan sama belakangnya. Cuman yang pasti sih halnya dari pandangan gue, kalau bisa gue berpandangan, ini tuh emang harusnya ada pengkajian gitu, pengkajian antara mahasiswa ya dengan pemerintah. Kita dibilang gimana sih cara baiknya. Yang kalau menurut gue emang sepakat karena gue berpandangan sebagai mahasiswa, dan gue pembelajaran online itu ya paling cuma 50% bisa keserap gitu, dan itu juga bisa lebih turun gitu, tergantung kuota, tergantung orang yang bisa menerima ya. Cuman kan ini masih nggak boleh gitu kan. Cuman gue masih sepakat juga, kita juga mungkin bisa, namanya juga orang bisa hilaf gitu kan, bisa tiba-tiba kita ngapain dan tiba-tiba ke rumah dan keluarga kita terkena juga bahaya gitu kan. Ini nggak, itu paling mungkin kita dari segi kesabaran lah ya, dari segi kesabaran diri kita sih buat untuk menahan segala macamnya di new normal ini. Nah, ada beberapa topik lagi. Nah, selanjutnya nih, kan tadi kita udah bahas segala macam lika-liku new normal, PSBB dan COVID segala macam. Nah, dari kalian nih gue minta saran sih, gimana sih buat pencegahan diri kalian nih? Kayaknya kalian pada sehat-sehat banget gitu. Masih pada sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat kita. Gue juga alhamdulillah sehat. Ya. Gimana sih kalian bisa menjaga diri gimana nih gini? Ya kalau gue Dari sih, Ali ya? ya dari gue sih ya gue dari awal udah ngikutin sesuai apa yang kata pemerintah. Waktu PSBB di rumah aja ya gue di rumah aja. Kalau misalnya mau keluar harus pakai masker, terus harus dia hand sanitizer. Nggak boleh bersentuhan sama orang. Kalau misalnya emang harus bersentuhan dengan orang, langsung cuci tangan pakai hand sanitizer. Jangan sampai menyentuh ke bagian hidung, Pernapasan lah ya, buat pernapasan, biar nggak itu. Udah kalau gue sih gitu, ngikutin protokol pemerintah aja. Kalau dari gue sama ngikutin protokol pemerintah, dan juga gue juga sadar diri. Gue dari mulai PSBB pun takut untuk, sampai sekarang pun masih takut untuk nongkrong tempat umum. Sampai gue di tempat kerja pun gue masih bawa makan sama botol sendiri ya, agar gue nggak pakai gelas di kantor. Soalnya kan bukannya suzon, tapi kan kita menjaga diri aja, dan itu juga menguntungkan orang lain kan. Kalau misalkan takut gue yang kena, malah orang lain yang tertular. Jadi ya lebih kesadaran diri aja sih, sama ikuti protokol pemerintah pastinya. Berarti kita dapat 3 poin protokol pemerintah sekarang, udah good job lah ya. Kita sebenarnya udah good job. Emang terbukti. Yang paling penting sih tadi ya, kita nggak boleh ngumpul sembarangan ya, itu. Emang bahaya banget. Soalnya ada sedikit berita nih, nggak tahu hoax apa enggak, tentang yang COVID itu air spirit itu yang penyebarannya itu udara. Cuman mungkin kita bahas lain nanti ya. Mungkin nggak sekarang ya. Gitu. Paling itu. Gue juga ya paling penting pakai masker lah ya, sama keluar jangan social distancing, itu udah paling bener itu menurut gue. Nah, selanjutnya ya ada ini nih buat Ali sama buat Riyad nih. Ada buat orang-orang yang meremehkan corona itu. Jadi kalau di sini gue dapet dari sumber gue, nah ada yang tertular di pesta COVID-19 lalu meninggal. Itu gimana itu ya? Gimana tuh menurut kalian tuh? Ini kejadian di Texas ya? Iya nih. Seorang dokter di Texas. Ini dari luar sih ya. Kalau mungkin dari kita nggak tahu ya. Iya, gue nggak tahu sih kalau di Indonesia gimana. Tertular pesta COVID-19 lalu meninggal gitu. Dia nggak hoki apa gimana ya? Soalnya, ini yang satu lagi hal yang nggak boleh ngeremehin lah ya, COVID-19 ini ya.
Iya, masih banyak masyarakat kita di luar negeri ataupun di Indonesia yang masih meremehkan COVID ini gitu loh. Soalnya ya gua nggak tahu sih pemikiran mereka tuh gimana. Tapi yang jelas gua mohon jangan sekali-sekali untuk meremehkan COVID ini. Soalnya kita udah ngeliat bukti nyatanya gitu, kalau misalkan tertular kayak gimana, ini tuh sangat membahayakan segala macam. Gitu dari WHO aja kita suruh waspada dengan COVID ini. Kenapa pemikiran lu harus beda sendiri dengan meremehkan gitu. Kalau Aldi percaya atau tidak COVID ini? Kalau gue sih Percaya atau tidak? Kalau gue sih percaya karena percaya. udah ada buktinya. Oh iya. Gitu kan. Kirain nggak percaya. Iya, menurut gue. Harusnya Anda tidak percaya saja biar meremehkan. Waduh, kan saya masuk orang-orang itu dong. Nggak apa-apa. Ya kalau menurut gue orang-orang yang meremehkan itu gimana ya? Kalau kata gue bodoh sih. Bodoh ya. Iya, kan udah ada buktinya, tapi masih aja gitu, masih ngeremehin. Oh, konspirasi itu. Itu nggak tahu sih. Ada lagi yang baru percaya tapi setelah tertular ini. Aduh, gimana ya? Percaya setelah tertular. Nah, itu tuh maksudnya ada kasusnya di Indonesia juga ya, maksudnya orang-orang yang nggak percaya dulu sebelum Maret atau April itu, sebelum yang masjid itu di lockdown, masjid itu nggak boleh kan, itu yang mereka masih belum percaya itu kan ya? Iya. Ya itu mungkin dari berita-berita nyeleneh yang dulu-dulu kali ya, yang Gimana tuh? Yang kata sempat ada berita orang Indonesia kuat-kuat karena sering minum apa ginseng atau apa gitu segala macam, itu untuk memperkebal daya tahan tubuh. Mungkin dari berita-berita kayak gitu masyarakat kita agak sedikit tertipu. Ya, agak tertipu. Jadi mereka mikir, iya gue sering nih minum kayak gini herbal nih, gue pasti kuat nih. Wedang. Ya, iya, menurut gue ya salah sih, bukan itu poinnya. Kalau misalkan untuk memperkuat daya tahan tubuh, iya bener. Tapi kan pasti bisa kena juga gitu loh. Gitu. Kalau menurut gue sih banyak masyarakat yang masih pemikirannya kolot gitu, masih jadul lah. Kayak ya udah sih kena COVID ini bentar bakal mati juga tetap kan, ya udah nggak apa-apa mati aja gitu kan. Masih banyak orang yang mikir kayak gitu, masih nggak mau mikir maju ke depan gitu. Oh iya. Nggak straightforward ya? Iya. Iya sih. Kita bukan ngetawain atau gimana guys ya. Cuman ini buat jadi pandangan juga buat kita introspeksi diri, jangan sampai kita ngeremehin dah COVID kayak gini. Ini soalnya juga bahaya. Soalnya bahayanya mungkin dari umur kita nih, dari 15 sampai 25 tadi kita masih kebal gitu, masih kuat, masih bisa. Cuman kan kalau misalkan orang tua di rumah gitu yang udah 50 tahun ke atas atau punya komplikasi, itu yang bahaya. Menurut kata gue jangan sampai kita meremehkan deh. Itu udah satu poin yang besar itu kita meremehkan atau nggak percaya deh COVID ini. Karena udah bukti jelas gitu, data juga banyak. Soalnya kita juga banyak deket TPU lah ya, deket banyak sering banget ambulan yang membawa jenazah itu di Tegal Alur. Itu loh. Oke. Paling makasih nih buat Aldi sama buat Riyad. Gue bisa simpulin ya. Tadi ya alhamdulillahnya di daerah gua Cengkareng masih aman ya. Kecamatan Cengkareng masih aman, masih bisa dikendalikan ya. Terus tadi ada beberapa poin tentang PSBB dan new normal. Kita sepakat ya udah kita new normal tapi dengan protokol kesehatan gitu, yang kita nggak boleh hindari itu gitu. Lo harus kita jadi diri sendiri yang patuh akan aturan, patuh akan kesadaran diri kita sendiri. Yang paling penting adalah kita dan keluarga kita dan teman-teman kita itu. Nah, sama tadi yang baru kita bahas itu jangan meremehkan ya. Ada apapun itu, jangan sampai merendahkan sekecil apapun hal yang bisa merugikan kita gitu. Paling gitu ya. Makasih buat Bang Aldi sama Riyad nih yang udah ngikutin dari awal. Kita udah ngebahas gitu kan. Salah satu ngobrol COVID ini kan. Nah, ini ingat guys, ini baru part 1 loh ya. Baru part 1. Nanti ada setelahnya konten ini, ada konten lagi yang lebih seru lagi mungkin. Nah, stay tune aja terus di KKM 92 yang Tirta DKI Jakarta. Jangan lupa nih YouTube Instagram Aldi Aldi Cahya 26. Aldi Cahya 26, Instagram Riyad. Instagram gua Riyad Fahmi. Riyad Fahmi ya, Riyad Fahmi, dan Instagram gua @nurazana45. Dan jangan lupa ini bakal gua share di Spotify dan di YouTube. Spotify, maaf. Di YouTube kelompok gua di Untirta 2020 92, dan Twitternya jangan lupa di follow @kkm92_Untirta.
Instagramnya @kkm92_jkt dan Facebooknya jangan lupa di like dan ikuti KKM92 Untirta DKI Jakarta. Pokoknya stay tune terus di kelompok KKM 2020 ini. Gua dari Anil, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ada kata lagi dari Bang Aldi? Gak ada. Dari Riyad ada kata-kata lagi? Cukup sih. Cukup lah ya. Semoga kita bisa aman terus, safety terus. Ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mantengin ini dan stay healthy. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.